Jadi diingat ya, sahabat JKN ya, kalau ada telepon dari BPJS Kesehatan atau mengatasnamakan BPJS Kesehatan diminta untuk mentransfer biaya ke rekening tertentu. Nah, ini harus diingat ya, harus diwaspadai. Kalau kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Hai, kembali lagi di Knalpot JKN dalam podcast. Oke ya, kita ke part 2 masih bersama Pak Mahfud. Terus Pak Mahfud, BPJS Kesehatan kan mengelola uang tadi ya, uang tadi, terus mengelola peserta ya, peserta ada yang menunggak tadi. Ada nggak upaya dari BPJS Kesehatan gitu Pak Mahfud, kalau kita lihat kan misalnya upaya untuk menagih itu ada nggak Pak Mahfud? Ya, untuk 45% yang tadi itu ya. Juga kita terus mengedukasi ya peserta baik melalui program telecollecting. Jadi kalau Bapak Ibu yang menunggak ini ada di telepon ya, mengatasnamakan BPJS kan banyak nih isu penipuan ya. Jadi dipastikan kita juga ada melihat tapi bukan penipuan ya. Nah, ini benar dari BPJS dan tidak langsung mentransfer ke rekening tertentu. Jadi kalau ketika ditagihkan oleh petugas kita, jadi nanti dibayarkan melalui channel pembayaran tuh baik bank ataupun PPOB dengan identitas nomor peserta Bapak Ibu ya, bukan nomor rekening ya. Jadi kalau ada yang nomor rekening itu dipastikan penipuan ya. Yang kedua itu ada juga melalui kader JKN ya, tapi khusus di Aceh ini tidak ada karena memang jumlah peserta yang menunggak tidak banyak. Jadi kader JKN itu adalah salah satu program mengedukasi dan menagih dari BPJS Kesehatan dari mengikat hak keluar yang bukan pegawai. Cuman dia ada identitasnya ya untuk menagih peserta yang menunggak tadi. Oke, jadi diingat ya sahabat JKN ya, jangan kalau ada telepon dari BPJS Kesehatan atau mengatasnamakan BPJS Kesehatan diminta untuk mentransfer biaya ke rekening tertentu. Nah, ini harus diingat ya, harus diwaspadai. Jadi kalau ada peserta yang ditelepon oleh petugas BPJS Kesehatan itu pembayarannya tetap ke nomor virtual account-nya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Benar, ya? Benar, karena ada kejadian ini. Di SMS langsung dilakukan pembayaran ya, sehingga memang terjadi kerugian, tidak dikonfirmasi. Kalau memang ragu-ragu bisa langsung konfirmasi ke kantor cabang ataupun ke nomor kontak BPJS Kesehatan call center ya, kalau masih ragu gitu. Iya. Jadi kalau ragu langsung hubungi BPJS resmi aja ya Pak. Iya benar. Nah Pak, tadi kita udah banyak berbicara tentang peserta mandiri ini Pak. Ya. Nah untuk badan usaha juga pastinya mungkin ada beberapa yang mengalami kendala di keuangan sehingga untuk bayar BPJS-nya jadi menunggak gitu Pak. BPJS sendiri untuk badan usaha yang menunggak ini, nah upaya apa yang dilakukan Pak? Ya, hampir sama sebenarnya dengan PBPUA, kita juga melakukan telepon ataupun kunjungan kepada badan usaha tersebut. Kita melakukan kunjungan jika dia menunggak baru 1 bulan, namun setelah 2 bulan itu ada prosedur berikutnya, yaitu kita melakukan prosedur pemeriksaan kepatuhan, di mana ini serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data dan bukti terhadap BU tersebut secara objektif ya. Jadi kenapa masih ada belum melakukan kewajiban terhadap pekerjanya. Nah ini kita kan bukan untuk BPJS tapi untuk pekerjanya nih, ketika memang tidak dilakukan pembayaran maka tidak aktif, jadi tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Jadi pemberi kerja itu wajib pertama memungut iuran, apakah sudah dipungut iuran lewat saat pembayaran gaji 1% dan tidak disetorkan atau gimana. Jadi kan ketika tidak disetorkan jadi ada penyalahgunaan ya, tanggung jawab. Nah, ini bisa kena di pasal 55 nomor 24 tahun 2011 itu pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi hasil pemeriksaan tadi kita ada petugas pemeriksa, tentunya dengan prosedur tidak langsung datang pemeriksa, tidak seperti itu, tidak inspeksi gitu ya, enggak seperti itu. Kita ada proses, ada dokumentasi, ada dokumen, surat menyurat dulu di tahap awal. Jadi misalnya dalam 7 hari kita mengirim surat, 7 hari itu badan usaha atau pemilik perusahaan tersebut membalas. Jadi ada berapa data yang diminta, respon surat itu.
Baru berikutnya nanti 3 hari, setelah 3 hari itu baru kita melakukan kunjungan lapangan ke badan usaha tersebut untuk memvalidasi dokumen yang telah diberikan, baik atas pelaporan gajinya sesuai tidak, ataupun sudah dipotong tidak menyetorkan, ataupun hal-hal lain yang perlu ya dilakukan pemeriksaan. Nanti setelah 3 hari maka petugas pemeriksa itu mengolah data hasil kunjungan lapangan dan melaporkan hasilnya apakah perusahaan tersebut setelah melakukan pemeriksaan itu patuh atau tidak dalam melaksanakan amanah dari undang-undang gitu. Jadi pada pemilik badan usaha ya ataupun direkturnya gitu ya Pak Mahfud ya. Jadi jangan sudah dipungut dari karyawan tapi tidak dibayarkan ya. Nih hati-hati kita guys. Hati-hati ya, ada sanksi pidana ternyata ya Pak Mahfud ya. Jangan sampai ini jadi ya kita. Terus Pak Mahfud kan karena sudah disinggung terkait dengan pemeriksaan tadi ya, berhubungan dengan tenaga kerja. Ini kan ada instansi pemerintah juga Pak Mahfud yang memiliki tupoksi ya terkait dengan pengawasan tenaga kerjaan. Wasnaker lah Pak Mahfud. Ya, ini gimana Pak Mahfud, ada hubungannya dengan Wasnaker? Kita selalu berkoordinasi dengan Wasnaker. Ketika ada badan usaha yang tidak patuh, maka dari hasil pemeriksaan tadi itu kita laporkan ke Wasnaker. Jadi yang melakukan tindakan apa yang tadi masa denda ataupun tindakan lainnya itu bukan dari Berjas tapi dari pengawas tenaga kerja atau Wasnaker ya. Jadi hasil pemeriksaan kita laporkan, ataupun bisa juga saat kunjungan lapangan kita bersama dengan Wasnaker kita mengunjungi BU secara bersama-sama gitu. Bisa juga seperti itu. Ya tergantung dari tingkat kepatuhan dari badan usaha tersebut. Ya kalau memang sudah ada deadlock saat kita kunjungan pertama sebelum pemeriksaan itu, jadi bisa kita mengajak bersama Wasnaker atau wilayah kabupaten kota untuk bersama-sama mengunjungi badan usaha tersebut. Itu. Oke Pak Mahfud. Selain Dinas Tenaga Kerja ya melalui Wasnaker tadi, BPJS Kesehatan ada kerjasama dengan instansi lain lagi nggak Pak Mahfud? Oh ada, kita ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri di kabupaten kota dalam hal penegakan kepatuhan badan usaha. Jadi ketika memang badan usaha tersebut memang dinyatakan hal seperti tidak patuh, maka kita bisa melakukan mediasi ataupun pemeriksaan bersama kejaksaan. Sebenarnya di mana kejaksaan itu kan sebagai mediator dari BPJS Kesehatan, kita ada kerjasama sehingga memang badan usaha tergantung dari pihak kejaksaan tuh mau dipanggil ataupun pemeriksaan di lapangan. Oke Pak Mahfud, tadi kita sudah bahas peserta mandiri ya, sudah bahas terkait dengan perusahaan, sudah bahas tentang perusahaan juga ya. Tapi kita belum bahas terkait dengan ASN nih Pak Mahfud ya. Ya, karena banyak juga isu-isu di luar sana ya terkait dengan jumlah potongan ASN ya, terkait dengan potongan BPJS Kesehatan. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Mahfud. Dengan tentunya dasar pungutan iuran BPJS itu tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019. Yang sebelumnya kan 82 tahun 2018. Itu disebutkan komponen-komponen pembayaran atau dasar perhitungan iuran bagi ASN ya. Itu berupa gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar iuran bagi peserta PPPN untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, PNS, prajurit ataupun anggota Polri sebagaimana dimaksud, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan dari PNS. Jadi pada peraturan tersebut atau Perpres 82 itu iuran PNS atau SN itu 2% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga saja. Teman semenjak keluarnya Perpres nomor 75 tahun 2019 itu 2% dari komponen yang saya sebutkan tadi itu ada 5 ya. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum atau tunjangan profesi, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan itu hanya 1%, dan 4% ditanggung oleh pemerintah daerah. Gitu. Oke Pak Mahfud, jadi berarti dengan peraturan yang baru ya, semulanya 2%,
dari gaji pokok dan tunjangan tetap menjadi 1% tapi dengan 5 komponen ya. Jadi dengan 5 komponen ini kan mungkin terlalu banyak ya gitu Pak Mahfud. Jadi untuk menghitungnya itu seperti apa Pak Mahfud? Ya, mungkin ada kendala juga dari pemberi kerja. Tentunya yang mengelola gaji di daerah untuk gaji PNS, P3K ataupun DPRD itu penghasilannya itu kan tidak secara sekaligus pembayarannya, tapi secara parsial tuh dikit-dikit. Yang pertama gaji pokok tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan anak, tunjangan jabatan. Berikut nanti ada tunjangan profesi yang belakangan dibayarkannya. Jadi BPJS Kesehatan sudah membuat sebuah inovasi. Nah, ini inovasi yaitu berupa aplikasi ARIP ya, di mana aplikasi rekonsiliasi iuran PNS ini bisa diakses oleh setiap satker untuk menghitung iuran yang komponen tambahan tadi itu, baik TPP, tunjangan profesi ya, atau tunjangan kinerja. Di situ bisa dia hitung sehingga ada kan iuran PNS daerah itu kan ada batasan atas juga. Jadi seandainya penghasilan itu di atas 12 juta yang semua komponen tersebut, ya tetap berkalian tuh 1% dari 12 juta. Jadi tidak semua kalau penghasilan 20 juta 1% 200.000, tapi tidak seperti itu. Jadi tetap dikalikan 12 juta kali 1%. Nah, jadi dari aplikasi ARIP ini sudah mengakomodir ya hal-hal tersebut sehingga data yang dipotong menjadi akurat ya, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan gitu. Oke, baik Pak Mahfud. Nah, jadi Sobat JKN udah makin paham tentang bagaimana sih BPJS dalam pengelolaan dananya, dari dana pemasukannya, pengeluarannya juga. Jadi Sobat JKN makin tahu setelah dijelaskan oleh Pak Mahfud. Nah, mungkin terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sahabat JKN Pak? Iya, dan semuanya khususnya bagi peserta yang tidak aktif nih ya, sebelumnya jangan tunggu sakit. Nah, karena nanti kalau sakit kita akan repot sendiri ya. Repot, dan pertama nanti mencari membayar iurannya, cari dana yang sudah bertumpuk, menunggak sudah banyak akan berat. Yang kedua tuh belum lagi membayar denda jika rawat inap. Jadi ketika kita membayar iuran secara rutin, jadi tidak ada problem ya ketika kita ingin mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau memang Bapak Ibu lupa nih, saya lupa tiap bulan, jadi bisa mendaftarkan secara auto debit. Jadi di channel-channel perbankan itu sudah ada akomodir atau PPB untuk membayar secara auto debit. Jadi banyak channel ya, sangat mudah dalam hal melakukan pembayaran iuran bagi peserta mandiri gitu. Oke Pak Mahfud, terima kasih Pak Mahfud atas kunjungannya podcast Knalpot ya, sudah memberikan insight-insight positif kepada sahabat JKN di luar sana ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi ya kepada peserta-peserta yang non aktif, ayo segera diaktifkan kartunya, jangan tunggu sakit. Nanti kalau lagi sakit disuruh ngurus-ngurus administrasi kan jadi ribet ya gitu ya. Oke, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita ya, Pak Mahfud. Sekali lagi sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya. Siap, terima kasih. Enak kopinya nih. Sambil ngopi ya, Pak Mahfud, kita santai ya kan. Oke, sahabat, kita tutup podcast kita kali ini. Knalpot JKN dalam podcast. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah
JKN-mu keaktifannya. Lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.